Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka, kelompok belajar Tunas Mandiri Dakwah Kutai Barat yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan tutor web untuk sesi yang ke-7. Nah, hari ini kita akan berfokus bagaimana melakukan pasca produksi dengan Genmaster. Coba di-share screen, Pak Im, materi tentang Genmasternya. Siap, Pak. Nah, kita akan masuk ke editing video di smartphone Android. Saya rasa semua punya, jadi kita nggak ada kesulitan untuk membuat dan memproduksi itu. Next, lanjut Pak ya. Nah, aplikasinya ini dikembangkan oleh Nextstream ya, dan bisa diunduh di Google Play Store. Jadi yang bisa diunduh ternyata tidak hanya mantu, ya, aplikasi pun bisa diunduh. Filenya juga tidak terlalu besar, cuma 22 MB. Dan HP-nya juga nggak terlalu canggih-canggih amat ya. Apalagi sekarang ini HP-HP sudah speknya udah tinggi ya, udah di atas 2 GB ya RAM-nya ya. Saya rasa nggak masalah ini HP-HP yang sekarang untuk mendownload aplikasi Genmaster ini ya, dengan logonya huruf K di dalam lingkaran ya. Nah, nanti ketika aplikasi itu sudah terinstall, maka di layar depan, layar desktop di handphone itu tadi ya, logo warna merah dengan tulisan putih di huruf K dan titik D. Nah, di Genmaster ini juga mampu memproduksi video dengan Full HD ya, kecepatan agak tinggi ya, sudah 720 bahkan lebih ya sekarang di versi yang baru. Nah, tampilan awal nanti ketika Bapak Ibu sudah mendownload, ketika dibuka, nah tampilan awalnya seperti itu ya, ditambah dalam layar kita nanti dihadapkan kepada beberapa pilihan, apakah buat proyek baru atau mengedit yang sudah ada ya, dan ini bisa menghasilkan video dengan berbagai format, bisa MP4 ya, bisa format yang lain juga sesuai dengan yang kita inginkan ya. Video-video dengan format yang sejenis ini juga bisa diimpor ke sini ya, termasuk 3 GB dan lain-lain, termasuk juga MOV ya, atau MOV. Nah, cara menginstalnya ya gampang saja ya, ambil dari Play Store Google ya, ketik aja ya kata kuncinya ya, ketik aja itu Genmaster itu ya, nanti akan ketemu. Oke ya, di pencarian Genmaster klik aja itu ya, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi, saya sudah jelaskan tadi ya. Kemudian ada logo dengan K di dalam lingkaran ya, itu lanjut lagi ya, kita klik. Oke, nanti akan ada tombol install. Nah, secara otomatis akan terinstall dalam waktu beberapa menit. Kemudian muncullah tulisannya dari install menjadi kata buka. Nah, baru kita buka ya. Tunggu beberapa saat dia nanti ya, tergantung speknya. Nah, sesudah terinstall muncul tampilan awal seperti ini ya. Kalau versi baru mungkin ada tampilan tambahan ya. Di versi baru ini versi agak lama, hanya 3 ini aja ya. Tapi versi baru juga yang ini juga ada, walaupun ada tampilan yang lain ya. Kita diminta memilih di beberapa pilihan ini ya. Get started itu baru memulai, kemudian ada pilihan yang lain itu skip itu mengabaikan dari warna yang ada. Nah, ini adalah interface awal. Di tengah, kemudian di pinggir-pinggirnya ada ikon-ikon yang perlu kita pahami fungsinya. Ada paling atas itu media apapun, apakah itu suara, gambar, video, kita taruh di situ. Kemudian sebelah kanannya ada gambar notasi not balok.
Navigasi baru itu untuk menambahkan musik, baik yang bawaan dari aplikasi ini maupun musik-musik yang ada di HP kita. Nah, untuk musik ini yang perlu diperhatikan, jangan asal mengambil musik yang ada hak ciptanya, nanti bisa dihapus oleh YouTube ketika itu diupload di sana ya. Cari yang musik yang bersifat free atau free download musik, juga banyak tersebar di dunia maya, sehingga nanti tidak dianggap melanggar hak cipta. Nah, berbeda dengan gambar mic. Kalau gambar mic ini suara adalah suara kita bicara. Suara kita bicara itu gambarnya mic, nanti kita bisa langsung merekam apa yang tampil di dalam layar itu, nanti kita bicara sesuai dengan visualisasi yang ada. Bagian kanan itu ada lapisan ya, jadi tidak hanya kue saja yang bisa berlapis-lapis, ini juga bisa ada lapisannya. Apa yang bisa dilapiskan di sini? Menambahkan teks, menambahkan logo atau gambar. Ini bisa menjadi lapisan dari video atau layar-layar itu ya. Nah, saat kita menekan impor ya, impor media, maka kita dihadapkan pada pilihan video yang kita mau olah itu ada di mana, di folder mana ya. Nanti ada pilihan-pilihan ya, silakan nanti apakah di folder kamera atau di folder SD RAM atau yang lain, nanti silakan dicari. Oke, nah ketika Bapak Ibu sudah menemukan video yang mau dipilih, maka tekan tanda plus untuk ditambahkan ya. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam timeline. Timeline itu urutan ya, urutan deretan-deretan video klip yang akan disusun di situ. Jadi kita tekan tanda plus, baru ada di timeline, baru nanti kita olah sedemikian rupa. Nah, ini sudah nampak tampilan beberapa klip yang tersusun di timeline. Nah, setiap aksi pengeditan, Bapak Ibu nanti dihadapkan pada pertanyaan di atas itu ya, pojok kanan atas itu gambar centang, itu artinya gambar untuk mengkonfirmasi bahwa kita telah melakukan perubahan dari video yang ada ya. Ya, boleh jadi ini tombol simpan sementara gitu ya. Artinya kita misalnya mau mengecilkan gambar, mau memiringkan gambar ganti warna, maka dikonfirmasi dulu. Kemudian ini ada lapisan ya, ini merupakan elemen-elemen tambahan kita bisa sisipkan ke dalam video. Elemennya itu bisa icon, bisa video sendiri, bisa musik, juga bisa gambar ya, ke dalam lapisan. Nah, di dalam Filmora juga ada fitur yang namanya transisi. Fungsinya ini untuk mempercantik penampilan video, terutama peralihan strip. Katakanlah kita membuat klip itu potongan-potongan, perpindahan antar potongan yang satu dengan potongan yang lain, ini perlu dibuat transisi supaya perpindahannya tidak kasar ya. Ada transisinya macam-macam, nanti kita akan coba praktekkan. Selanjutnya kita bisa juga Bapak Ibu mengambil gambar atau video secara langsung dari aplikasi ini ya, atau direkam sebelumnya juga lebih bagus. Ini juga masih membahas terkait dengan beberapa elemen lapisan yang bisa diberikan di sini ya. Bisa kita membuat tulisan tangan atau stiker, foto, teks dan lain-lain. Lanjut, lapisan atau multi layer ya. Kemudian katakanlah kita ingin menambah lapisan berupa teks, ya udah pilih tekan teks, baru diketik Bapak Ibu, perjalanan ke apakah seperti itu ya, judul daripada materi dengan menekan huruf T itu. Oke, lanjut lagi, ini tadi tombol audio voice itu tadi yang untuk merekam suara kita. Kemudian ada juga fitur recording yang kita bisa rekam langsung dari aplikasi ini. Oke, kemudian ada teknik-teknik perawarnaan, warna dari video atau foto yang ada kita bisa sesuaikan warnanya melalui aplikasi ini juga ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan penyimpanan dan berbagi file. Apakah kita simpan di komputer kita atau dibagi ke YouTube, ke Facebook dan lain-lain.
itu juga bisa mempreview, melihat dulu ya sebelum diekspor ya, kita intip dulu hasil sementara kayak apa atau di preview. Nah setelah di preview bagus, nanti Bapak Ibu tinggal di render ya, hasilnya disimpan. Ini ada beberapa pilihan, mau di Dropbox boleh, di Google Drive boleh, Facebook, YouTube boleh, maupun di komputer ya. Bapak Ibu bisa disimpan di komputer dulu, di komputer atau di HP dulu bisa juga, atau langsung di media sosial yang ada. Dan ukurannya juga ada pilihan Bapak Ibu ya, pilih yang 1280 kali 720, yang medium saja. Yang terlalu tinggi itu besar, kadang-kadang kalau spek HP Bapak Ibu kurang mumpuni bisa gagal ya, karena mungkin ada penuh harddisknya ya. Oleh karena itu yang standar adalah 1280 kali 720 yang standar ya. Kalau yang 640 ini terlalu kecil sehingga kabur, pilih yang medium 720 kali 1280. Baik, terima kasih. Itu tadi terkait dengan langkah-langkah membuat video belajar dengan master. Coba sekarang tekan buat baru. Kalau dapatkan proyek ini berisi template video ya, template video terutama misalnya mau bikin opening, bisa itu ya diambil ya. Sekarang kita pilih yang bikin baru aja Pak, yang bikin baru kosong sama sekali. Kita pilih aspek rasionya yang lebar 16 kali 9, 16:9 Pak ya. Ya 16:9 proyek barunya ya. Jadi nggak hanya jalan raya yang ada proyeknya Bapak Ibu ya. Depan lagi. Ya, nah kita mulai dari mana buat video? Mulai dari bikin bumper. Punya bumper Pak Im? Ada di HP-nya? Kalau nggak ada saya kirim bumper. Nah sekarang masukkan bumper pembuka Pak Im. Ya syarat bumper pembuka yang agak panjang tadi ke timeline. Ya ditarik. Ya. Oke, ditarik aja Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya teh ini yang bisa ditarik. Ini pun bisa ditarik ya. Lalu dikonfirmasi dengan gambar tentang. Coba di play kayak apa nih? Di play dulu, di preview. Oke, lanjut sekarang kita mau bikin skenario. Pak Im mengajar di dalam ruang kelas. Sudah punya background ruang kelas Pak Im? Belum ada persiapan sama sekali Pak. Ya coba tarik di Google, buka Google sekarang. Buka Google, ketikkan kata kunci ruang kelas atau classroom. Ya ceritanya Pak Im ngajar berada di ruang kelas. Ya oke. Buka Google, ketikkan ruang kelas atau classroom, pilih gambar, nanti ada banyak pilihan gambar ruang kelas. Bisa masukkan gambar ruang kelas ini ke dalam timeline. Jadi setelah bumper muncul ada ruang kelas dan ada juga nanti sosok guru yang ngajar di situ. Nah Pak Im punya nggak video Pak Im ngomong sesuatu di layar hijau atau green screen? Belum ada Pak. Kirim ya. Saya juga video saya taruh di situ ya. Jadi nanti seolah-olah saya berdiri di situ di dalam ruang kelas itu. Ukurannya dipastikan Pak Im jangan sampai kelihatan menggantung seperti itu ya. Jadi turunkan ke bawah ya, diketikkan turunkan ke bawah ya, turunkan ya, wes nggak apa-apa segitu ya. Turunkan jangan berlebihan ya, kira-kira segitu ya. Turunkan pas sampai batas hitam ya, supaya nggak kelihatan menggantung. Kalau kelihatan menggantung kan tidak rasional itu ya. Nah sekarang itu kan di belakang saya itu kan ada meja, ada mikrofon, itu kan mengganggu nanti. Itu kita hilangkan dulu Pak Im dengan cara mengcrop. Pilih yang crop di bawah itu Pak Im, ada menu crop itu ya, pangkas ya. Jadi tidak hanya rambut yang bisa dipangkas ya, ini juga bisa dipangkas. Geser ke kiri ke kanan Pak Im sampai kursinya hilang itu, sampai kursinya hilang. Terus oke, ke kanan lagi boleh, yang satunya lagi boleh juga. Oh jangan terlalu mepet, pokoknya udah
Ya wes gitu cukup. Siapa tahu nanti saya ada menggerakkan tangan, pas saya menggerakkan tangan nanti ada tangannya membalikkan ya. Oke, kira-kira di situ ya. Sekarang ada efek chroma key Pak Im, chroma key. Ini dicentang dulu ya. Oh ini dicentang dulu ya, dicentang dulu. Oke, sekarang kita hilangkan Bapak Ibu backgroundnya. Diklik gambar saya itu Pak Im, betul saya diklik. Ya disentuh di bagian wajah saya itu. Nah itu pilih chroma key, kunci chroma. Bahasa Indonesia kunci chroma, ada nggak di bawah itu. Terus, nah itu kunci chroma diklik. Ya, klik. Nah silakan aktifkan. Sekarang geser itu yang lingkaran putih ke kanan ke samping itu digeser-geser sampai mendapatkan kualitas yang bagus. Oke ya Kak, geser ke kiri Pak Im itu ya, geser ke kiri. Lagi, terus yang bawahnya lagi geser ke kanan, yang bawah lagi ya silakan sampai mendapatkan tingkat ketajaman warna yang diinginkan Bapak Ibu ya. Ini akan berpengaruh dengan kualitas tata cahaya. Kalau tata cahayanya nanti redup ya nggak bisa bagus seperti itu ya. Nah itu Bapak Ibu minta mainkan ya, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti itu gambar saya transparan gitu kan. Nah, kira-kira ini ke proporsional atau kegedean Pak Im. Kalau dimiringkan coba saya misalnya berdiri di depannya meja, geser ke kiri misalnya ya. Terlalu ke pinggir ya, kira-kira ya nanti diletakkan aja. Boleh ya. Oke, ya kira-kira kalau kegedean boleh dikecilkan sedikit. Jangan juga kekecilan, nanti malah kecil orangnya daripada mejanya kan, seperti itu. Iya Pak. Kira-kira segitu udah proporsional nggak Bapak Ibu? Ya, orang berdiri di situ di sebelah papan tulis ya. Oke, sekarang coba di play dulu. Saya ngomong apa itu? Ya, antara video rekaman saya dan latar belakang kelasnya kurang panjang. Jadi latar belakang kelasnya diperpanjang sepanjang saya berhenti bicara. Diluruskan ya supaya pemunculan ruang kelas dan pemunculan wajah saya bersamaan. Apa yang saya bunyikan munculkan di papan tulis misalnya. Tekan lapisan, pilih teks ya. Selamat Hari Guru tanggal 25 November 2021. Kemudian saya ngomong, nah itu tulisannya kemunculannya nanti bergantian supaya muncul bergantian, maka nanti ngetiknya juga bertahap-tahap, jangan semua kalimat di situ. Oke, pertama dari itu kita cek apa Pak Im. Itu taruh di mana itu. Nah tulisannya warnanya diganti karena papan tulisnya putih, cari papan tulis yang tulisan hurufnya yang berbeda. Hurufnya warnanya hitam nggak biru. Selamat Hari Guru. Tulisannya mau dianimasikan, boleh ya. Pada saat animasi muncul, apa nanti tulisannya muncul apa? Apakah nanti munculnya itu seperti mesin ketik, seperti gitu ya. Hurufnya juga bisa diganti. Apakah munculnya nanti akan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan ya? Ya di animasi masuk pilihannya ada apa saja Pak Im? Animasi masuk. Animasi waktu itu ada memudar, ada geser ke kanan, ada pop, ada bawahnya lagi apa lagi? Oke, ada ke mesin ketik, putar satu arah, geser ke kiri, jatuh, tingkatkan, turunkan, pusatkan, huruf demi huruf ini Pak Im ya itu. Huruf demi huruf itu namanya mesin ketik itu. Huruf demi huruf. Oke, next lagi. Ya, yang kuning di bawah itu huruf tulisan pertama. Sekarang kita bikin tulisan lagi yang kedua. Untuk durasinya sepanjang video ada? Enggak, sepanjang saya ngomong selamat Hari Guru aja. Nah, ucapan selamat ulang tahun Hari Guru itu munculnya ketika tangan saya mengepal seperti ini. Sepertinya itu muncul selamat Hari Guru. Jadi digeser itu. Yang kuning itu digeser pas saya bilang selamat Hari Guru. Itu digeser ke tengah Pak Im ya. Dipaskan pas saya ngomong itu, pas tangan saya mengerucut itu mengucapkan selamat ya. Kemudian pokoknya sepanjang tayangan itu ya, tidak perlu harus lengkap. Di situ kan saya lengkap mengatakan selamat Hari Guru tanggal 25 November
2021 gitu kan, itu ditulis itu aja nggak apa-apa. Terus saya bicara bangkit guruku itu juga dimulai detik keberapa itu, nanti dikasih tulisan itu juga. Saya menghafal itu ada tulisan bangkit guruku, bangkitlah Indonesia itu kan. Nah itu di situ Pak Im. Nah, terus bikin tulisan baru lagi Pak Im. Teks ya, apa tulisannya? Sesuaikan dengan yang ucapan bangkit guruku, bangkitlah Indonesia aku apa tuh. Nah nanti tulisan ini tentu saja materi sesuai dengan materi Bapak Ibu ya. Nanti yang dituliskan di situ, yang ini saja mungkin Bapak Ibu ngomong panjang ya, ngomong panjang seperti di textbook. Tapi yang ditulis di situ jangan textbooknya yang ditulis ya, inti dari materi yang pokok menjadi pokok bahasan. Bila perlu ada gambar. Papan tulis di situ nanti muncul gambar untuk bangkit guruku. Nggak tahu apa tadi yang saya ucapkan, bangkit guruku, bangkit Indonesia aku kalau nggak salah ya. Nah, Indonesia ya Pak ya. iya, bangkit guruku, bangkit Indonesia aku misalnya kan. Oke, tekan oke, seret. Oke, nah animasikan juga. Jangan. Atau diantar aja. Bangkit guruku, bangkit Indonesia aku itu kan diantar. Jadi ini tidak seperti Microsoft Word, otomatis turun. Nggak, tapi harus diantar. Bangkit guruku, enter, bangkit Indonesiaku, enter aja. Nah kita paksa turun Bapak Ibu ya. Oke ya, klik, taruh di papan tulis. Nah nanti Bapak Ibu juga bisa nyisipkan sesuatu di situ ya, logo boleh ya, gambar apa ya tergantung materinya. Oke, konfirmasi. Sekarang masukkan bumper out ya, nggak usah panjang-panjang nanti. Pokoknya langkahnya seperti itu. Masukkan bumper out. Katakanlah udah selesai ini ucapannya ya. Nah, bumper out itu ambil dari media. Oke ya. Nah coba Pak Im, gambar saya dipotong. Itu kan saya perkenalan dulu. Saya MD dari APKS PGRI Kalimantan Timur. Nah bagian itu Bapak Im potong. Mengucapkan selamat dari guru ya. Yang mulai tangan. Mulai perkenalan itu coba Bapak Im potong. Jadi saat perkenalan itu posisi saya di tengah-tengah papan tulis. Nah begitu saya ngomong ucapan selamat dari guru, saya mikir ke kiri karena supaya tidak ditumpuk dengan tulisan gitu. Coba dipotong, di play dulu, di play dihentikan pas saya perkenalan, selesai baru dipotong. Oke, kalau sudah mendapatkan saya berhenti perkenalan, baru tekan gambar gunting. Tekan gambar gunting untuk memotong. Oke, bunyi gambar gunting pilih yang bagi di playhead. Oke, jadi posisi di pertama saya perkenalan, coba wajah saya dipindahkan ke tengah-tengah papan tulis saya. Pindahkan ke tengah-tengah papan tulis ya. Saya agak ke atas sedikit. Jangan gantung kayak kuyang nanti ya. Oke. Ya Pak. Saya kan sedikit lagi. Nah, minggir karena ada tulisan. Kalau kita tidak minggir nanti tulisannya ketabrak wajah saya gitu kan ya. Ketabrak wajah saya seperti itu. Ya, mungkin tulisan bangkit guruku dan bangkit Indonesiaku diperpanjang itu sampai ke belakang. Sampai saya habis kali ya. Ya, oke, sampai selesai gitu lah. Misalkan sedikit ya. Sekarang pergantian antar titik perpotongan video ini supaya halus perlu dikasih transisi Pak Im. Coba taruh di antaranya potongan gambar saya yang satu dengan potongan gambar yang lain, atau letakkan antara bumper dengan saya itu di plus. Nah silakan dicari transisinya, dikonfirmasi dulu baru. Nah, oke, dari play ya. Oke, bumper muncul. Ya, cepat Pak ya. Iya, kemunculan lagi bumpernya. Iya, kemunculan saya dan background anunya enggak bareng ya, kurang bareng kan. Yang geser lagi berarti. Geser ya. Kemunculan saya dan Ana ada. Ya, muncul antara orang itu bisa dipanjangin kan? standar sih kalau bumper ya, ada standarnya. Mungkin yang
digeser supaya munculnya bareng kok. Dengan tapi tidak apa-apa, nanti dibagus-bagusin lagi. Prinsipnya seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang di render lain, di render dijadikan file MP4. Katakanlah ini udah bagus ya, udah bagus, sekarang nanti dibagusin lagi. Oke, di langkah terakhir Bapak Ibu kan tombol bagikan, itu gambar bagikan. Ini dikonfirmasi dulu. Bentar Pak, masih ada yang kurang di edit ujungnya Pak. Oh, ujungnya lagi ya, klik ya. Di edit ujungnya itu kayak saya ujung gitu. Ya, posisinya juga saya kayaknya kurang ke kanan itu karena kepalan tangan saya hilang itu nampaknya. Kurang kanan sedikit, saya kepalan tangan saya hilang. Masih junior. Iya, berapa lagi duta katir lagi ya. Nah, harus bagusin untuk latihan ini, waktunya udah habis ini nampaknya kan. Harus pindah ke sebelah lagi, yes. Loh kok, nah jadi goyang ini Pak, mengambang itu. Ya udah nggak apa-apa ya, untuk papan tulis sedikit nggak apa-apa ya. Ya, di render baru nanti hasilnya di share ke grup coba. Yes. Dan pilih yang 720 Pak Im. Pilih yang 720. Oke. Simpan. Ini buat dicuci kah apa ini? Simpan sebagai video. Simpan sebagai video. Untuk kecepatannya Pak, yang BTS-nya Standar aja ya. Oke, sudah standar aja sudah ya. Oke, simpan sebagai video. itu sekarang Dan paling bawah ya. di jam 4 tadi Pak. Pilih yang 720. 20 ya pas 20 Pak. Ah, sudah ya. Yang bawah yang itu standar aja nggak apa-apa. Baru tekan tombol simpan sebagai video. Menyimpan ya. Oke. Ya baik, itu jadi itu ya Bapak Ibu yang lain ya, langkah-langkah mengedit video di film horor ini master. Nanti Bapak Ibu harus syuting ya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya mau bertanya Pak, Ya maka ya terkait pengambilan video Ininya jangan untuk backgroundnya Pak, apakah bisa pakai yang biru Pak backgroundnya? bisa biru ya, biru hijau bisa. Yang penting nanti Ibu jangan menggunakan baju yang sama warnanya gitu ya, bisa. Standar satu atau green atau blue. Oke, yang lain ada? Berarti Pak kalau aja biru kayak layar saya sekarang ini bisa loh Pak. Bisa itu layar seperti itu bisa dihilangkan juga namanya. Ya, jangan menggunakan warna sama. Ya Pak. Kalau yang biru sama hijau itu nggak bisa Pak? Ya kurang sempurna nanti hasilnya, karena apa, di standar internasional itu warna hijau itu karena di dalam unsur tubuh manusia itu tidak ada warna hijau. Kalau pilih warna merah gimana? Nah, nanti lipstick Ibu hilang, pakai lipstick ya. Kalau warna putih nanti giginya hilang gitu. Kalau warna hitam nanti rambut kita yang hilang. Jadi usahakan tidak ada unsur warna yang sama di dalam tubuh kita dan pakaian kita. Ya hijau tak ada itu unsur hijau. Kalau biru kadang mata orang Belanda itu warna biru itu korneanya itu. Tapi kita bukan orang Berapa Belanda. lama Pak? Berapa menit Pak durasi videonya? Ya 3 sampai 9 menit betul. 3 menit monggo, 4 menit monggo ya. Ada di LMS itu ketentuannya. Ingin tanya Pak, Ya monggo Pak Jerlin. saya kan sudah buat videonya Pak, tapi cuman di ringnya setengah aja Pak, nggak sampai ke pusat Pak. Kenapa Pak? Close up ya. Iya. Ya close up berarti nanti dipilih backgroundnya sesuai dengan proporsi close up. Kalau background close up ditaruh di video yang dengan background yang papan tulis tadi, nampaknya nanti Bapak kelihatan tenggelam. Jadi pemilihan backgroundnya harus disesuaikan sehingga ketika dipadukan
dengan background kita tidak terkesan tenggelam gitu. Seperti itu bisa dianggap. Oke, ya maka yang lain. Untuk pengambilan shoot kameranya Pak, cukup di tengah kayak Bapak tadi aja kan? Atau digunakan yang seperti yang dijelaskan kemarin dari bawah, dari atas? Ya, dari atas, dari bawah, dari atas itu tergantung kita anunya nanti. Kalau misalnya nanti dikombinasikan dari bawah atas berarti setiap sudut pandang backgroundnya beda. Dari atas nanti backgroundnya itu kan beda proporsinya gitu ya. Kalau backgroundnya tetap aja ya nggak usah pakai kombinasi atas bawah atau lurus itu, tetap aja nggak apa-apa. Ya. Videonya bisa saya kirim Pak di grup WA Pak. Oke, baik ya, baik. Jadi ya, oke Bapak Ibu ya, kita sudahi untuk sesi hari ini ya. Kita mudah-mudahan bisa dipelajari lebih lanjut. Banyak tutorial di YouTube, termasuk di YouTube Rumah Belajar Housing YouTube ada di sana. Pak, izin tanya Pak. Emang ke Purdana ya? Lain Pak, tanya Ibu Kristina ini. Saya mau tanya, kalau videonya kita duduk kayak apa? Duduk itu nanti menggunakan background virtual atau alami? Pakai yang warna biru. Virtual ya. Kalau duduk berarti nanti bisa dipilih ibu seolah-olah duduk di meja tadi. Itu tadi kan ada meja itu di backgroundnya Pak Im. Ibu bisa ditaruh di belakangnya meja itu. Tapi proporsinya harus nanti betul-betul pas, jangan kegedean maupun kekecilan. Jadi nanti untuk gambarnya itu nanti menyesuaikan dengan backgroundnya Pak ya? Betul, ya disesuaikan dengan background. Tadi saya berdiri, jadi saya menggunakan meja yang ada di samping papan tulis. Nah, kalau nanti Ibu Kristina duduk, bisa ditaruh di atasnya meja itu. Kalau Ibu duduk di situ. Yang lain ada lagi? Saya mau bertanya tentang materinya Pak. Materinya boleh materi apa ya di Ibu ajarkan di sekolah, tapi karena belum ngajar atau TU ya materi yang ada di modul kita, modul UT itu. Ya maksud saya yang kita ambil di modul itu yang bagian mana Pak? Terserah, pilih saja. Pilih saja, mau disesuaikan dengan PPT yang kemarin dibuat juga bisa ya. Oh gitu Pak. Ya, kalau yang sudah ngajar ya silakan materi pelajaran di sekolahnya. Oh berarti bisa pakai PPT yang video nanti kemarin Pak? Ya dikombinasikan ya, mau kombinasi antara PPT kemarin dengan prolog seperti ini. Yang penting nanti ada prolognya ya, ada persepsinya, kita bikin di awal dulu, kemudian nanti tengah-tengahnya PPT yang di siswa bisa tengah-tengahnya. Nah, silakan. Oke, ada lagi? Sudah. Baik, kalau sudah jelas, saya akhiri untuk sesi sore hari ini. Semoga bisa Anda bisa segera menjatuhkan kata alamnya. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.